Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن عمية رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال. Yang lalu sudah kita bahas tentang khobar, berita yang wajib kita imani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rupanya iman kepada rukun iman, yaitu adanya malaikat, adanya hari akhir, adanya kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, dan iman kepada para nabi. Lalu diwajibkan juga kepada orang yang akil baligh, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini, untuk mengimani bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Makkah. Ini harus kenal Nabi nih.
Maulid udah selesai ya? Hah? Tapi pengenalan kita kepada Nabi tidak boleh selesai terus. Kemanapun kita, di hati kita tetap membawa pengenalan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini wajib diajarkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita. Bagaimana kita wajib mengenal nabinya sendiri, pemimpinnya sendiri. Kalau nggak kenal gimana? Ntar pemain bola malah kenal, petinju malah kenal, giliran nabinya malah nggak kenal, gimana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah. Dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah itu maknanya tahun dimana gajah pada masa itu datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirim burung ababil. Maka kejadian itu disebut namanya apa? Irhas, tanda akan lahirnya seorang nabi. Kalau nabinya sudah muncul dan keluar dari dirinya nabi, itu namanya mukjizat. Tapi kalau nabinya masih kecil, maka namanya irhas, tanda dia akan menjadi seorang nabi, tanda di tahun itu akan dilahirkan seorang nabi. Maka Allah berikan biasanya kejadian-kejadian besar biar diingat, gitu loh. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Hingga beliau dewasa, beliau tetap berada di kota Mekah. Beliau disusui oleh Ibu Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad selama 2 tahun. Ditambah lagi 2 tahun, kemudian 4 tahun baru dikembalikan ke ibundanya. Setelah bersama ibundanya usia 7 tahun, ibundanya meninggal usia 6 tahun, maka beliau diasuh oleh kakeknya. Kakeknya mengasuh beliau 2 tahun, meninggal lagi, maka beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ini harus kenal, masa nggak tahu tentang nabinya sendiri. Sampai beliau dewasa, beliau bersama Abu Thalib hingga beliau mengerti tentang dagang, mengerti tentang yang lain-lainnya. Itu mendapatkan pendidikan langsung dari pamannya Abu Thalib. Sampai beliau menikah pada usia 25 tahun. Kemudian dengan kecerdasannya Nabi bisa menyatukan orang-orang Mekah yang pada masa itu ribut masalah apa? Hajar Aswad. Ketika Ka'bah itu dibangun, Hajar Aswad dipindahkan sementara, dirombak. Lalu setelah jadi, Hajar Aswad akan dikembalikan lagi ke tempatnya. Maka terjadi keributan, setiap suku menginginkan mereka yang memindahkannya. Karena sukunya banyak, ini bisa perang ini. Ini nggak mau ngalah, ini nggak mau ngalah, saling mau, pokoknya saya yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya bikinlah sayembara. Siapa yang pertama kali sampai ke Ka'bah besok pagi, maka dialah yang akan memindahkan Hajar Aswad. Begitu
Pagi ternyata yang pertama datang ke Ka'bah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah yang diminta untuk memindahkan Hajar Aswad. Tapi Nabi dengan kecerdasannya, maka Nabi mengambil sorbannya, digelar sorbannya, ditaruhlah Hajar Aswad di tengah sorban. Seluruh suku-suku dipanggil semua, suruh pegang pinggir-pinggirnya sorban Nabi, muter. Diangkat bersama sorbannya dan mendekat ke Ka'bah. Ini diantara kecerdasan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Maka seluruh orang Arab masa itu memuji Nabi. Wah, ini idenya brilian Muhammad ini, bisa memuaskan seluruh orang Arab, gak ada yang protes. Kenapa? Karena ikut merasa memindahkan Hajar Aswad semuanya. Setelah dekat Ka'bah, Nabi lah yang mengambilnya, diletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Itu diantara berbagai yang kita tahu dari kecerdasan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebijaksanaan beliau yang diterima oleh orang-orang Arab, yang dianggap mempersatukan orang Arab pada masa itu. Sampai beliau mempunyai anak-anak. Anak-anak beliau 3 orang laki-laki, 4 orang wanita. Sampai usia 40 tahun maka beliau diangkat menjadi Rasul. Diproklamirkan, maksudnya diberitakan menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Maka beliau berdakwah di kota Mekah tuh selama 13 tahun. Jadi kalau 40 tambah 13 berapa? 53. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, mengajarkan keimanan kepada Allah. Mengajarkan menolak selain Allah itu Tuhan, menolak patung-patung sebagai Tuhan, menolak matahari Tuhan, Lata, Uzza, Hubal, Manat dan yang lainnya. Jumlahnya Tuhan-Tuhan yang dipajang, patung-patung dipajang di Ka'bah itu jumlahnya ada 360 patung. Udah kayak jumlah hari, 360 hari. Setahun berapa? Setahun berapa hari? 360. Itu kan pakai tahun kabisat segala, itu pakai tahun. Di Arab 360. Berarti setiap hari orang-orang Arab itu ganti Tuhan. Itu loh. Hari ini Tuhannya ini, besok Tuhannya ini, lusa Tuhannya ini. Artinya kalau mau minta hajat tentang hujan, mintanya ke si Anu. Mau minta hajat punya anak, si Anu. Mau punya hajat tentang keluar kota, selamat sama si Anu. Terus itu ganti-ganti Tuhan tiap hari. Maka Nabi mengajarkan bagaimana menolak itu semua sebagai Tuhan. 13 tahun tidak mengajarkan yang lainnya, hanya mengasah keimanannya sahabat. Bagaimana menerima takdirnya Allah. Mau takdir yang pahit, mau takdir yang manis, diterima oleh sahabat Nabi. Bahkan Nabi di Mekah ada yang namanya Nabi diboikot, diasingkan, hingga seluruh penduduk Mekah tidak boleh belanja, tidak boleh bergaul, mengirim makanan, nggak boleh macam-macam. Hingga orang Islam terisolasi di sana, hidupnya dalam kesusahan. Tapi Nabi tidak melakukan perlawanan. Banyak sahabat yang meninggal, banyak yang dipukul, yang dizalimi. Bahkan Nabi tidak lepas dari itu semua. Ada yang melemparnya kotoran, ada yang meludahinya, ada yang, tapi Nabi tidak pernah melawannya. Kenapa? Gak ada perintah untuk melawan dari Allah. Nabi sedang mendidik bagaimana sahabatnya sabar menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang pahit, yang manis itu diterima oleh kita. Sampai Nabi diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Maka pada usia 53 tahun Nabi hijrah pindah ke Madinah. Maka di Madinah Nabi mulai mendirikan negara. Menjalin persatuan dengan semua bangsa-bangsa, dengan kafilah, dengan kaum-kaum di sekitarnya, hingga terbentuklah sebuah negara Islam yang besar. Dan Nabi perintahkan kepada sahabatnya untuk ke seluruh dunia datang mengabarkan tentang berita datangnya seorang Nabi akhir zaman yang membawa Al-Quran, yang mengajarkan kesempurnaan agama yang tidak tergantikan lagi sampai nanti hari kiamat. Di Mekah Nabi 13 tahun, di Madinah Nabi 10 tahun berdakwah. Berarti Nabi tabligh selama berapa? 23 tahun. 13 tahun ditambah 10 tahun. Maka Nabi hingga terjadilah beberapa kali peperangan setelah Nabi berada di kota Madinah. Nabi melakukan peperangan untuk mempertahankan dirinya ketika mereka yang diajak berdakwah masuk Islam, mereka membangkang, menolak, bahkan mengajak berperang. Maka Nabi mempertahankan diri dengan melawan mereka. Maka dari beberapa peperangan umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. Nabi yang bukan ahli strategi, bukan ahli, tapi selalu bisa memimpin peperangan. Maka Nabi berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Dan di Madinah Nabi mulai mendapatkan perintah lengkap dalam agama, sampai kepada perintah sholat, puasa, haji, zakat, umroh, semua dari kota Madinah. Hingga agama sempurna disampaikan, Nabi tetap berada di kota Madinah. Hingga turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina, itu turun di kota Madinah. Sampai agama sempurna, maka Nabi pun sakit di kota Madinah. Sampai Nabi meninggal juga di kota Madinah. Maka Nabi dikuburkan di rumah istri beliau tercinta, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka di rumah beliau lah Nabi dikuburkan. Artinya Nabi meninggal di situ, dikubur juga di situ. Enggak ada Nabi meninggal diangkat ke sono sini, enggak ada. Kalau kamu lihat ada orang mati diangkat, pindah-pindah, hukumnya apa? Bid'ah gitu. Ya. Bid'ah enggak? Bid'ah. Nabi enggak diangkat-angkat, Nabi di situ meninggal, di situ juga dikubur. Jadi kalau kamu enggak pengen bid'ah, kalau mati di rumah ya kubur di rumah kamu ya, Mbak. Asal berani tanggung jawab sama tetangga aja kamu ya. Maka apabila orang itu dikuburkan di tempat yang lain, maka hukumnya adalah disunnahkan mengumpulkan jenazah orang muslim di satu tempat. Beda dengan para nabi. Nabi punya hukum spesial, punya hukum khusus. Maka dikuburkanlah di kota Madinah, di kamar istri beliau, Siti Aisyah. Hingga sekarang jasad mulia beliau, jasad suci beliau masih ada di kota Madinah. Walaupun berkali-kali orang pengen mengambilnya, ada yang mau bikin terowongan, mau nembus biar diambil
fisiknya Nabi, tapi Allah melindunginya dan itu tidak pernah berhasil. Tapi walaupun fisiknya berada di kota Madinah, tapi jangan dianggap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia. Yang meninggal itu fisiknya, kenabiannya, kerasulannya tidak pernah meninggal. Kenapa? Karena selalu kita bersaksi, saya bersaksi Allah adalah Tuhan, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kesaksian ini terus berjalan sampai sekarang. Kalau kamu nggak menyaksikan Nabi di hati kamu, berarti kamu nggak melihat tentang kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau sholat pas baca apa? Baca salam untuk Nabi, bacanya apa? Kalau sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok assalamu alayka? Salam kepadamu, bukan salam kepadanya. Ya, karena di hati kita diajarkan agar hati kita hadir seakan-akan Nabi di hadapan kita, seakan-akan kita jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan pula oleh para ulama kita baca kitab Maulid. Kalau pas rakal kita berdiri, pakai minyak tuh muter. Ngapain berdiri? Seakan-akan menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilatih hati kita, biar hatinya merasakan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita nggak pernah mati, jasadnya boleh di sana, tapi kenabiannya tidak pernah meninggalkan kita. Nabi bersabda, hidupku bermanfaat untuk kalian, bahkan hingga nanti aku mati tetap bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan sampai kita menganggap Nabi Muhammad sudah nggak ada gunanya. Allah, naudzubillah. Bagaimana mau mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, tapi di hatinya tidak pernah ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati kita harus selalu connect, selalu ingat sama Nabi kita yang termulia. Kemudian diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, yang sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan, untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ganteng rupanya. Harus kenal fisiknya. Kenapa harus kenal? Agar kamu pingin jumpa, pingin ngimpi ketemu Nabi kayak apa. Ya Allah gantengnya, ya Allah Nabi saya. Di antara semua Nabi, beliaulah Nabi yang paling ganteng. Tapi gantengnya Nabi beda dengan gantengnya Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Allah mensucikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari fitnahnya akal manusia. Dulu kita ingat cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang ketika Nabi Yusuf itu dikeluarkan dari ruangan, disambut oleh wanita-wanita yang melihatnya, wanitanya terpesona. Setelah terpesona ngapain? Pikirannya kotor. Gitu loh. Melihat Nabi bayangin, wah, sampai Nabi tidak punya yang demikian. Allah melindungi pikiran manusia yang melihat Nabi Muhammad SAW, nggak sampai Victor begitu.
dibuang semua fitnah-fitnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga orang yang memandang Nabi menunduk dia. Haibahnya, wibawanya, bukan personanya yang Allah tampilkan, gitu loh. Ini namanya Allah melindungi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Terus beliau adalah orang yang putih, kulitnya agak kemerahan, putihnya yang enggak putih banget, yang enggak putih, yang agak kemerahan. Gagah perawakannya, dikatakan dalam kitab Maulid, alfiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Alfiyul anfi, hidungnya kayak alif, lurus loh, mancung. Enggak kayak wawu, enggak bengkok begitu, hidung nempel begitu sama mulut rata, kan berat. Alfiyul anfi mimiyul fami, mulutnya kayak mim. Nah, bagus. Kita kan rata, mulut nggak ada bengkok-bengkoknya sama sekali. Janggutnya kayak nun, bunder, bagus. Hingga orang melihatnya senang melihatnya. Ini diceritakan untuk kamu tahu dan kamu punya, ya Allah, kapan saya bisa lihat wajah yang indah seperti itu, ya Allah. Harus itu. Dan beliau tegap, dadanya lebar, proporsional. Kalau orang sekarang ngomongnya sispek apa? Nggak ngerti dah apa dah itu dah. Terus tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi itu yang nggak tinggi banget, yang nggak pendek banget, sesuai lah, cocok lah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat beliau harus kita ketahui. Syama'ilnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kamu baca di kitab-kitab sejarah Nabi yang menceritakan sifat-sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mendetail. Kita harus tahu ini agar dalam diri kita timbul kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun yang berkaitan sama semua dirinya Nabi. Dari mulai rambutnya Nabi itu begitu dimuliakan oleh para sahabat-sahabat. Nabi kalau motong rambut, tidak pernah Nabi potong rambut, rambutnya jatuh ke tanah, nggak pernah, kecuali ditangkap oleh sahabat, bawa pulang, dibagi-bagi. Makanya banyak sampai sekarang orang yang mempunyai potongan-potongan helai-helai rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jangankan rambutnya, dalam sebuah hadis dikatakan apabila Nabi meludah, maka ludahnya pun akan ditangkap oleh sahabat dan akan diusapkan ke wajahnya. Maka kalian jangan berpikir yang berkaitan sama dirinya Nabi sama dengan kita, tidak. Nabi begitu suci, nggak ada yang kotor dari dirinya Nabi, nggak ada. Hingga kencingnya, hingga kotorannya, semuanya berbeda dengan manusia yang lainnya. Allah jadikan spesial. Kalau Nabi berwudu, air wudunya ditangkap oleh sahabat. Kalau Nabi berkeringat, keringatnya diminta sampai dikumpulkan. Mana ada pemimpin sehebat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi, begitu banyak keistimewaan yang kita harus ketahui. Maka baca di kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib pula kita imani bahwa Nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi. Artinya tidak akan ada nabi lagi selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti katanya akan turun Nabi Isa, Habib akhir zaman. Ya,
Nabi Isa akan turun, tapi Nabi Isa tidak mengganti, tidak merubah ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa yang beliau sampaikan pada orang-orang terdahulu, maka setelah beliau turun nanti dirubahnya semua itu menjadi syariah agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa setelah turun dari langit langsung pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk apa? Haji, karena belum jadi Haji Isa. Jadi mau haji dulu biar jadi Haji Isa. Setelah jadi Haji Isa, lalu Nabi Isa pergi ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Dia mengatakan perjalanan ziarah ke makam Nabi itu haram. Maka berarti Nabi Isa melakukan keharaman dengan berziarah dari Mekah ke makamnya Nabi Muhammad. Itu dalil kita. Kenapa sih kamu kok ziarah makom Nabi? Udah nggak usah macam-macam, pakai dalil hadis itu selesai. Hadis sahih Bukhari mengatakan tentang bahwa Nabi Isa setelah dari Mekah langsung pergi ke kota Madinah. Untuk apa lagi? Untuk menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berziarah menjumpai beliau. Ada yang mengatakan Nabi langsung mengajarkan, menyampaikan kepada Nabi Isa tentang syariah Islam yang dibawanya, sholat, puasa, haji, zakat lengkap. Ada yang mengatakan Nabi Isa menerima Al-Quran, membacanya dan langsung paham seluruh isinya Al-Quran. Oh begitu. Maka Nabi Isa langsung menjalankan syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Isa ketika datang beliau tidak merubah apapun dari syariah Nabi Muhammad, tapi melanjutkan syariah tersebut, bahkan mengajak seluruh kaumnya terdahulu, umat terdahulu untuk memeluk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak mau diperangi oleh Nabi Isa, hingga nanti dikatakan sedunia dalam keadaan damai, dalam keadaan makmur, sentosa, hidup kemaharifah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, hidup yang nikmat di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi. Itu yang akan terjadi dan yang wajib kita imani. Maka inilah akhir dari pembahasan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah insyaallah kita akan lanjut perjumpaan yang akan datang bicara kesimpulan. Berarti sudah selesai kita membahas tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tinggal kita simpulkan bahwa semua yang sudah kita bahas itu semua terkumpul di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi isinya kitab ini seluruhnya itu ada di dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kamu kok baca zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kamu harusnya ingat seluruh isinya kitab ini, karena kitab ini adalah uraian dari isinya dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah panjang umur, sehat badan, kuat iman kita, diluaskan hati kita, dikokohkan hati kita, ditancapkan di sanubari kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul sampai nanti hari kematian kita bawa iman tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niyya wa la niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي وعلى ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.